Halo Lur, selamat berjumpa kembali dengan saya Deniko. Kali ini kita kedatangan tamu lagi Lur, tamu dari Lampung, jauh kan. Dan kita saat ini bersama dengan Ketua Yayasan Pak Prasetyo. Pak Prasetyo ini Ketua Yayasan dari Yayasan Pendidikan Budi Utomo W. Jepara Lampung. Baik, pakai ini Lur. Baik, selamat berjumpa dengan kami Pak Pras. Ini jauh-jauh dari Lampung sampai SMK Mikael ini kira-kira sebenarnya ada tujuan apa? Terima kasih. Tadi Mas siapa namanya? Denmiko. Ya, terima kasih Denmiko. Jadi kita jauh dari perjalanan dari Lampung sini. Kita kan perjalanan darat 15 jam. Tujuan kita cuma satu, yaitu ingin belajar. Gitu. Karena kita ini ya di Yayasan Pendidikan juga, kita bergerak di bidang pendidikan anak-anak. Dan sedikit cerita kan memang kita sudah lama yayasan, cuman kan saya sebagai generasi kedua saya ingin meningkatkan kualitas gitu. Gimana sih cara yang lebih baik daripada yang sekarang? Nah, jadi salah satu referensinya adalah SMK. SMK Mikael bisa menjadi referensi ini kita dilihat dari sudut pandang apa untuk Yayasan Budi Utomo ini ke SMK Mikael? Iya. Pertama ini kita mendapat referensi dari teman saya di Jerman gitu, untuk saya dibanding ke sini gitu, karena kebetulan saya lulusan di London gitu, jadi ada teman yang di Jerman itu merekomendasikan, yuk ini ada sekolah bagus di SMK Mikael, dan kebetulan juga secara subjek itu memang kita ada teknik juga, jadi masih sejalur. Untuk Budi Utomo W. Jepara Lampung ini jurusan di SMK ini? Untuk jurusannya kita ada 6. Ada 6? Ada yang terbagi menjadi 2 kelompok. Satu menjadi Bisman itu ada akuntansi, pemasaran, dan tata busana. Lalu yang satu lagi itu di bagian teknik, ada teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, sama teknik sepeda motor. Kalau 6 jurusan itu berarti untuk jumlah siswa banyak sekali. Alhamdulillah jumlah siswa kita 1.000. Alhamdulillah. 1.000. Keren loh, 1.000 loh. Nah, ini ngomong tentang SMK, ini kan dalam kondisi pandemi. Nah, kira-kira di Yayasan Pendidikan Budi Utomo sendiri itu ada pengalaman yang menarik mungkin di masa pandemi ini untuk siasat atau mungkin situasi yang terjadi di sana. Ya, untuk pastinya dengan pandemi seperti ini kita harus mensiasati gimana cara kita tetap melakukan pembelajaran secara efektif, tapi juga tidak memberikan suatu risiko kepada siswa. Nah, jadi ya kita melakukan pembelajaran daring, kita buatkan semudah mungkin, dan juga kita bukan diktat, Pak. Jadi yang biasanya itu anak merangkum sendiri, nah sekarang gimana cara kita permudah gurunya lebih aktif untuk membuat catatan-catatan rangkuman sehingga anak itu lebih mudah untuk mengerti. Karena kadang kalau misalnya murid itu mencari referensi di internet kan itu mungkin jalurnya sana sini jadinya on track. Dengar bahwa kedatangan saudara-saudara dari Lampung dari Yayasan Pendidikan Budi Utomo di sini kan ada ini MOU, MOU Teaching Factory. Oh iya. Itu yang mendasari atau melatar belakangi akhirnya Yayasan Budi Utomo ini pengen kerjasama ini kira-kira apa? Ya, kalau dari sudut pandang kita, Teaching Factory ini merupakan suatu metode yang lebih efektif untuk menghadapi
era global yang sekarang, terutama yang revolusi industri 4.0 ini. Nah, jadi gimana caranya kan dengan sistem ini lebih anak-anak dibekali lebih berkompeten untuk menghadapi industri yang real. Ini tadi sudah keliling-keliling, sudah melihat-lihat. Mungkin apakah nanti berlanjut atau tidak, mungkin kesan setelah tadi keliling-keliling di SMK ini, kira-kira kesan yang muncul tidak? Saya sejak pertama kali mulai keliling itu di hati saya selalu bilang wow. Gitu, maksudnya tidak sering saya ucapkan, tapi dalam hati selalu bilang wow, karena apa yang saya lihat atau saksikan dan sudah diimplementasi oleh SMK Mitra ini merupakan impian. Saya yakin tidak hanya saya, tapi juga tim saya dan seluruh masyarakat, seluruh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan pasti menginginkan hal seperti ini, karena apalagi kita yang di bidang pendidikan itu kan tidak hanya mengajar, tapi juga kita ada ibadah di situ, dan itu yang kita lihat. Ini kalau tadi saya bilang, saya sempat mengamati Anda ini kelihatannya masih muda, tetapi ketua yayasan ini, kalau boleh tahu usia Anda berapa? Saya usia 30. 30 lor. 30 tahun, masih muda, sudah ketua yayasan lor. Dan membidangi di bidang pendidikan itu siswanya 1000 dari 1000, mantap loh. Lulusan London, mantap, keren. Nah, ini pesan, mungkin saya minta bisa disampaikan ke guru-guru Miko, pesan untuk mereka ya, atau mungkin untuk rekan-rekan kita yang mungkin masih duduk di bangku SMK terutama, itu supaya mereka punya motivasi untuk belajar lebih lagi, walaupun masih muda kan kita bisa belajar lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ada pesan untuk mereka, silakan. Oke, pesan saya jangan ketika sudah merasa nyaman justru itu bahaya. Gitu. Jadi ketika sudah merasa nyaman dengan kondisinya sekarang itu tolong dipikirkan lagi, karena seperti kita kalau kita sudah masuk di zona nyaman itu kita nggak akan berkembang, kita udah nggak akan bisa berinovasi lagi. Contohnya dunia sudah membuktikan perusahaan Nokia, ini contoh ya. Ini contohnya dulu siapapun memakai Nokia, ya termasuk saya pun dulu pakai Nokia, tapi sekarang nggak ada. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah mereka stop untuk berevolusi. Itu loh pesan dari Pak Bas yang ketua yayasan dari Yayasan Pendidikan Budi Utomo Lampung. Itu loh perbincangan kita dengan Bapak Prasetyo, ketua yayasan dari Yayasan Pendidikan Budi Utomo Lampung. Dan itu kiat-kiatnya, itu pesan-pesannya, pokoknya tetap semangat, tetap latih diri, pantang mundur terus maju. Miko. Just. Terima kasih.